Pernah nggak? Kamu seharian cuma di rumah aja, tapi malamnya rasanya capek banget. Bukan capek badan, tapi capek mental. Kayak kepala penuh, hati berat, dan kamu cuma pengen rebahan. Tapi pas rebahan pun tetap gelisah. Dan yang bikin bingung, kok gue capek ya? Padahal gue mengangkat galon. Kalau kamu sering ngerasain ini, tenang, kamu nggak lemah. Kamu cuma kebanyakan bawa beban yang nggak kelihatan. Dan di video ini, gue bakal jelasin kenapa itu terjadi dan cara beresinnya step by step. Yang realistis, bukan ya udah positive thinking aja. Gue pernah ada di fase bangun tidur udah capek, padahal tidur 7-8 jam. Tiap hari kayak dikejar, tapi bukan sama orang. Dikejar sama pikiran sendiri. Tugas belum kelar, besok ada deadline. Kayaknya gue makin tertinggal. Kalau gagal, gimana? Dan lucunya, badan gue masih bisa jalan, masih bisa scroll, masih bisa ngobrol. Tapi otak rasanya kayak lowbat 1%. Yang gue baru sadar belakangan, capek mental itu sering muncul bukan karena kamu males, tapi karena kamu nggak pernah benar-benar istirahat di dalam kepala. Oke, kita breakdown. Capek fisik itu jelas. Kamu lari, kamu olahraga, kamu kerja berat, tubuh lelah. Tapi capek mental itu sering datang dari beban mikir yang non-stop. Ini beberapa penyebab paling umum. 1. Terlalu banyak tab kebuka di otak. Kayak browser. 1 tab tugas. 1 tab chat yang belum dibalas. 1 tab masa depan. 1 tab gue harus jadi versi terbaik. Badan kamu diem, tapi otak kamu lembur. 2. Overthinking plus feeling guilty. Kamu nggak ngapa-ngapain, tapi malah kepikiran gue harusnya produktif. Terus jadi bersalah, terus makin stres, terus makin capek. 3. Kebanyakan konsumsi, kurang produksi. Scroll TikTok, IG, YouTube, otak nerima banyak info, banyak perbandingan, banyak emosi. Tapi kamu nggak punya ruang buat ngolah itu. Dan ini penting, capek mental itu sering lebih berat karena kamu bahkan nggak tahu mulai istirahat dari mana. Coba cek, kamu relate yang mana? Ngerjain hal kecil aja terasa berat banget. Mau mulai tugas tapi tangan malah buka HP otomatis. Kamu gampang sensitif, gampang kesel, atau gampang pengen nangis. Tidur cukup tapi bangun tetap lelah. Kamu ngerasa kosong tapi juga penuh di kepala. Kalau ini kamu, berarti masalahnya bukan energi fisik. Masalahnya energi perhatian. Karena capek mental itu intinya perhatian kamu kebagi-bagi terus. Dan setiap kali perhatian kamu kebagi, otak kamu nguras baterai lebih cepat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita susah banget fokus dan gampang mental drop? Jawabannya ada di satu kebiasaan kecil yang kita anggap normal, padahal itu pencuri energi paling brutal. Yes, multitasking itu kelihatan keren, tapi buat otak itu ngerusak. Misal, kamu ngerjain tugas, terus buka WA, terus balik tugas, terus cek IG bentar, terus balik lagi. Otak kamu capek bukan karena tugasnya berat, tapi karena bolak-balik mode. Itu namanya context switching, dan itu menguras energi mental kayak gila. Terus ditambah notifikasi, setiap bunyi ting itu kayak ada orang nyeletuk. Lihat gue dulu. Dan kamu nggak sadar, kamu seharian nggak pernah tenggelam dalam satu hal. Makanya mental kamu capek, gelisah, dan gampang burn out. Oke, sekarang bagian penting. Gue kasih cara yang bisa kamu coba hari ini. Step 1, beresin kepala dulu sebelum beresin hidup. 2 menit aja. Ambil kertas atau notes HP, tulis semua yang bikin kamu kepikiran. Tugas apa? Chat siapa? Kekhawatiran apa? Hal yang belum kelar. Tujuannya bukan selesain semuanya sekarang. Tujuannya mindahin beban dari kepala ke kertas. Karena kepala itu tempat mikir, bukan tempat nyimpen. Serius, kadang kamu capek bukan karena banyak kerjaan, tapi kerjaan itu muter di kepala 24 jam. Step 2, pilih satu hal paling kecil yang bisa kamu mulai. Aturan 5 menit. Jangan, gue harus kelarin tugas ini malam ini, itu berat. Ganti jadi, gue cuma mulai 5 menit. Contoh, buka file tugas.
Tulis judul, bikin 3 poin outline, cari 1 referensi. 5 menit itu gerbang. Kalau udah masuk, biasanya lanjut. Step 3. Bikin zona hening 25 menit. Pomodoro versi realistis. Set timer 25 menit. HP taruh jauh, notifikasi matiin. 1 tugas doang, habis itu 5 menit istirahat. Ulang 2 kali aja udah bagus. Bukan soal lama, tapi soal kamu ngasih otak kamu pengalaman, gue bisa fokus lagi. Tapi, ada satu hal yang sering bikin semua tips ini gagal. Dan ini bukan soal disiplin, ini soal kebocoran energi yang paling gak kelihatan. Kamu bisa capek mental karena kamu nahan banyak hal. Nahan sedih, nahan cemas, nahan kecewa. Nahan rasa gue harus kuat. Dan kamu mungkin gak nangis, gak marah, tapi tubuh kamu tetap ngangkat emosi itu. Makanya, kamu capek walau diam. Yang bisa kamu lakukan, step 4. Reset emosi 10 menit tanpa drama. Pilih salah satu. Jalan kaki keluar rumah 10 menit, mandi air hangat atau dingin sebentar, napas 446, journaling, hari ini gue ngerasa karena. Ini bukan hal lebay, ini buang racun yang numpuk di sistem. Karena kalau emosi nggak diproses, dia jadi noise di kepala. Dan noise itu bikin kamu capek terus. Terakhir, ini mindset yang nyelamatin gue. Kamu nggak butuh produktif setiap waktu, kamu butuh ritme. Ada hari gas, ada hari pelan. Dan itu normal. Kalau kamu selalu maksa gas terus, yang terjadi bukan sukses, yang terjadi meledak. Jadi, coba bikin target manusiawi. 2 fokus blok per hari, 25 menit kali 2, 1 hal kecil yang selesai. Tidur cukup dan stop scroll 30 menit sebelum tidur. Ingat, kamu bukan robot. Kamu manusia yang punya kapasitas. Dan kalau hari ini kamu ngerasa capek mental, mungkin itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu butuh berhenti sebentar, biar bisa lanjut lebih jauh. Oke, ringkasnya. Kalau kamu capek mental tapi nggak capek fisik, biasanya karena otak kebanyakan tab, multitasking plus notifikasi bikin energi bocor, emosi ketahan jadi beban tak terlihat. Dan langkah yang bisa kamu coba malam ini, tulis semua yang mengganggu kepala 2 menit, mulai tugas cuma 5 menit, fokus 25 menit tanpa HP, reset emosi 10 menit, jalan, nafas, atau journaling. Sekarang gini, pilih satu aja, jangan semuanya. 1 langkah kecil malam ini. Karena perubahan besar itu jarang datang dari motivasi gede, biasanya datang dari kebiasaan kecil yang kamu ulang. Kalau kamu ngerasa video ini gue banget, komen capek mental. Biar gue tahu kamu ada di fase ini dan kita level up bareng. Dan kalau kamu mau, gue bisa bikin part 2. Cara keluar dari burnout pelan-pelan tanpa merasa bersalah. Oke? Sekarang, coba 2 menit tulis isi kepala kamu. Habis itu, baru lanjut. Let's go!